Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Yono Budoyo. Dan pada video kali ini, saya akan share materi tentang gegar budaya dan hambatan komunikasi interkultural multicultural perspektif. Baik, untuk yang pertama, marilah kita lihat bersama-sama tentang definisi umum dan konsep dasar tentang gegar budaya. Pengertian dan konsep dasar gegar budaya ini atau yang disebut sebagai culture shocks adalah kondisi di mana seseorang mengalami ketidaknyamanan, kebingungan, atau bahkan kecemasan ketika berhadapan dengan budaya baru yang berbeda dari budaya asalnya. Ini sering terjadi ketika individu berpindah ke lingkungan yang memiliki norma, nilai, dan kebiasaan yang berbeda. Gegar budaya dapat diartikan sebagai benturan persepsi atau ketidaksiapan untuk menerima budaya baru dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, kalian pernah tidak mengalami culture shock? Mungkin tidak hanya antar negara, tetapi antar pulau, karena Indonesia yang begitu luas. Misalnya dari luar Jawa ke Jawa untuk kepentingan studi, saudara harus menetap atau tinggal, sehingga di Jawa saudara akan mengalami culture shock. Yang mungkin asalnya dari Sumatera kok berbeda ya, yang asalnya dari Kalimantan kok berbeda ya. Ya, inilah yang namanya gegar budaya. Kita akan lanjut. Ada beberapa hal yang kita akan pelajari. Yang pertama, kita akan memaparkan tentang reaksi terhadap gegar budaya atau culture shock ini. Kemudian yang kedua, kita akan pelajari bersama tahapan terhadap gegar budaya. Dan yang ketiga, kita akan melihat dan menganalisis hambatan dan komunikasi interkultural. Dan yang terakhir, kita akan coba sharing pengalaman lintas budaya. Baik, kita langsung masuk pada materi yang pertama, reaksi terhadap gegar budaya. Reaksi terhadap gegar budaya ini sangat bervariasi, tergantung pada individu dan situasi. Nah, ada beberapa reaksi umum yang kita coba klasifikasikan. Yang pertama, kebingungan dan ketidakpastian. Individu mungkin merasa bingung dengan norma dan kebiasaan baru yang tidak familiar. Kecemasan dan stres. Perubahan yang tiba-tiba dapat menyebabkan perasaan cemas dan stres, terutama jika individu merasa terasing. Kemudian terasingkan sosial ya, atau keterasingan sosial. Nah, rasa tidak cocok atau tidak terima atau tidak diterima dalam lingkungan baru dapat menyebabkan individu merasa terasing dari orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, tahapan proses gegar budaya. Tahap yang pertama adalah antusiasme. Pada awalnya, individu merasa bersemangat dan tertarik dengan budaya baru. Kemudian yang selanjutnya ada yang dinamakan tahap kebingungan. Setelah beberapa waktu, perasaan antusiasme dapat berubah menjadi kebingungan dan frustasi ketika menghadapi perbedaan yang signifikan. Kemudian yang ketiga, tahap penyesuaian. Seiring berjalannya waktu, individu mulai menyesuaikan diri dengan budaya baru, memahami norma dan nilai yang berlaku. Dan akhirnya ada yang dinamakan tahap penerimaan. Individu dapat menerima dan beradaptasi dengan budaya baru, merasa lebih nyaman dan terintegrasi. Nah, kita coba lihat bersama-sama hambatan dalam komunikasi interkultural. Akan kita lihat yang dinamakan etnosentrisme. Nah, etnosentrisme ini adalah kecenderungan untuk melihat
dunia hanya dari sudut pandang budaya sendiri, hanya satu sudut pandang, menganggap budaya sendiri lebih superior dibandingkan dengan budaya lain. Sikap ini seringkali menyebabkan individu merendahkan atau mengabaikan nilai dan norma budaya lain. Etnosentrisme dapat berdampak negatif pada hubungan antar budaya atau interkultural karena dapat menghambat komunikasi dan menciptakan ketegangan antara kelompok yang berbeda. Yang selanjutnya adalah stereotip. Stereotip adalah keyakinan atau anggapan yang dimiliki seseorang tentang karakteristik tertentu dari kelompok orang yang seringkali tidak akurat atau terlalu umum. Stereotip dapat muncul dari pengalaman pribadi atau pengaruh media dan pendidikan serta seringkali mengarahkan pada penilaian yang tidak adil terhadap individu berdasarkan kelompok etnis, ras, atau budaya mereka. Stereotip dapat memperkuat prasangka dan diskriminasi, serta menghambat pengalaman atau pemahaman yang lebih dalam tentang individu. Selanjutnya adalah prasangka. Prasangka adalah sikap negatif yang diarahkan kepada seseorang atau sekelompok berdasarkan perbandingan dengan kelompoknya sendiri. Prasangka ini seringkali muncul dari stereotip dan dapat menyebabkan diskriminasi. Sikap ini menghambat efektivitas komunikasi antar individu dari latar belakang yang berbeda karena dapat menciptakan ketidakpercayaan dan ketegangan. Rasisme. Rasisme adalah keyakinan bahwa ras tertentu memiliki karakteristik atau kemampuan yang lebih baik dibandingkan ras lain, yang seringkali digunakan untuk membenarkan perlakuan tidak adil atau diskriminasi terhadap kelompok ras tertentu. Rasisme dapat terwujud dalam berbagai bentuk, termasuk diskriminasi sistemik, kekerasan, dan pengucilan sosial. Faktor-faktor seperti pola pengasuhan, pendidikan, dan norma masyarakat berkontribusi pada pembentukan dan keberlangsungan rasisme dalam masyarakat interkultural. Nah, pengalaman lintas budaya. Proses ini merujuk pada interaksi dan komunikasi yang terjadi antara individu atau kelompok dari latar belakang budaya yang berbeda. Proses ini melibatkan pertukaran ide, nilai, dan norma yang dapat memperkaya pemahaman dan toleransi antar budaya. Jadi pengalaman lintas budaya ini sangat diperlukan. Karena apa? Terjadi dialog antara budaya sehingga menumbuhkan pemahaman antara budaya yang berbeda sehingga tumbuh rasa toleransi antar budaya. Selanjutnya, kita harus paham bahwa word of the day diversity, ya. Dunia hari ini, dunia saat ini, dunia yang kita tahu global yang luar biasa ini adalah diversity yang benar-benar beragam. Maka dari itu perlu menjaga persatuan, toleransi demi kedamaian bersama. Itulah interculture, interculture. Baik, terima kasih, thanks atas atensinya kalian terhadap video ini yang singkat ini, dan ketika ada pertanyaan silahkan kita saling bertanya, saling berkomunikasi. Terima kasih, saya kira itu, dan jangan lupa subscribe dan tinggalkan komen terbaik saudara dalam video ini.